Dalam kunjungannya ke Kota Solo pada Senin siang, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Airlangga meresmikan kawasan Sains dan Teknologi Solo Teknopark bersama Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka. Solo Teknopark selama ini dikenal sebagai pusat inovasi dan vokasi yang berfungsi secara integrasi antara akademika, bisnis, pemerintah, komunitas, dan media. Airlangga menjelaskan untuk mengembangkan potensi dan sumber daya manusia, pihaknya menargetkan ada penambahan lahan Solo Teknopark yang sebelumnya 15 hektar akan diperluas hingga menjadi 20 hektar. Dan ditargetkan menjadi 20 hektar yang pembangunan berikutnya. Dan tentunya ini merupakan sebuah hub untuk peningkatan sumber daya manusia dan yang terkait dengan digitalisasi. Luar biasa karena ini merupakan percepatan daripada pengembangan Solo Teknopark. Pihaknya berharap Solo Teknopark dapat menjadi pusat peningkatan bidang SDM dan kewirausahaan di wilayah Solo dan sekitarnya. Dari Solo, Jawa Tengah, Muhammad Hasan, MTA TV. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara pemirsa channel terpilih MTA TV dimanapun Anda berada, puji syukur alhamdulillah senantiasa kita panjatkan kehadirat ilahi Rabbi Allah Subhanahu wa taala atas genap karunia nikmat dan juga rahmatnya untuk kita semua di perjumpaan pagi hari ini. Kita jumpa kembali di program unggulan kota kita dan alhamdulillah narasumber yang sudah hadir ada di sebelah kiri saya. Ada Bapak Christian Ardinto, beliau adalah pejabat pelayanan dan pengembangan Solo Teknopark yang tadi sudah kita simak sekilas infonya. Selamat pagi Pak Christian Ardinto. Selamat pagi. Sepanggilnya Pak Christian apa Pak Ardinto atau Pak Ardinto aja. Siapa panggilan akrabnya? Ardinto. Pak Ardinto ya. Baik. Tadi sudah dikabarkan ya ada tahapan-tahapan dalam pembangunan. Betul. Tapi sebelumnya pastilah yang ada di luar kota Surakarta kan belum tahu ini apa ini. Ya. Okay. Boleh diperkenalkan itu Solo Teknopark itu apa, di mana, ya, dan bagaimana? Oke, terima kasih Pak Tommy. Ya, pemirsa mungkin perlu diperkenalkan bukan hanya di luar kota Solo, tapi mungkin warga kota Solo juga belum mengetahui apa sih Solo Teknopark itu. Jadi Solo Teknopark itu adalah tempat wadah bagi para masyarakat kota Solo, terutama kaum muda dan juga pada umumnya kaum yang lain. Nantinya di situ adalah tempat untuk pengembangan SDM dan juga kewirausahaan dan juga pengembangan teknologi yang nantinya merupakan dari wawasan inovasi teknologi itu bergabung, di mana kolaborasi antara unsur-unsur akademisi, bisnis, government, dan komunitas dan juga media itu bergabung menjadi satu, menjadi sebuah komunitas ekosistem yang nantinya bisa mengembangkan perekonomian yang ada di kota Solo pada umumnya. Seperti itu. Nah, kedepannya adalah Solo Teknopark ini menjadi salah satu role model dari Teknopark yang ada di seluruh Indonesia yang dicanangkan oleh Bapak Presiden bahwa ada penggalangan 100 Teknopark yang nantinya ada di Indonesia. Di dalamnya nanti apa, nanti akan kita kupas seperti apa Solo Teknopark yang ada di kota Solo ini. Intinya adalah yang bisa saya sebutkan di awal ini adalah pengembangan SDM di bidang teknologi, manufaktur terutama, dan juga adalah pengembangan kewirausahaan seperti itu. Di mana itu? Oh iya tadi ya, tempatnya itu ada di Jebres. Jebres ya? Ya, di belakangnya UNS. Belakang UNS. UNS. Berarti tidak jauh dari tempat Satwa Taru Juruk itu? Iya. Jadi nanti ada satu area yang terintegrasi di situ wilayah edukasi seperti itu ya. Ada STSI, ada UNS, kemudian ada Satwa Taru Juruk dan juga Solo Teknopark nantinya jadi salah satu destinasi dari wisata yang beredukasi seperti itu. Tempat ngumpulnya orang-orang pinter dan cerdas ini pemirsa di situ. Kota Solo ya. Semoga bisa memberikan kontribusi yang optimal ya bagi negeri, tidak hanya kota Solo saja. Harapannya seluruh nasional kota Solo, betul. Berarti kalau dari Satwa Taru Juruk itu berapa meter
Kalau dari Satwa Taru Juruk itu sekitar 500 meter. Wah, nggak jauh. Nggak jauh. Jadi di lahan 9 hektar sekarang ini yang sudah terkoordinir itu sudah ada beberapa bangunan yang dimanfaatkan bagi masyarakat Kota Solo yang saat ini mungkin dalam proses dalam tahap administrasi karena masih baru kemarin dicanangkan Pak Airlangga, yaitu nanti teman-teman dari warga Kota Solo bisa menikmati, terutama untuk yang fasilitas olahraga seperti itu nantinya juga bisa dinikmati oleh warga Kota Solo. Ya. Berarti destinasi wisata pendidikan ya? Betul. Itu bertambah, ya kan? Iya, di Kota Solo. Jadi Anda pemirsa ya, yang di luar kota Surakarta ataupun wisatawan domestik regional, ya, yang ada di Solo Raya ya. Iya, betul. Itu Anda bisa mengschedulkan itu. Jadi yang di Jakarta atau di Bandung, Bogor atau Jawa Timur, Surabaya, Malang, tambah satu nanti tujuannya. Betul. Walaupun nanti di Satwa Taru Juruk terus kemudian tiba-tiba oh iya ada kelupaan, mampir aja. Kan deket ya, nggak jauh ya? Iya, cuma 500 meter. 500 meter, baik. Nah di situ apa yang bisa kami lihat atau tonton ini? Oke, menariknya misalkan di saya situ. nih datang ya, terus kalau di Satwa Taru Juruk kita tahu nih, ini wah zoologi, Iya. Kita lihat-lihat berbagai macam satwa, ya kan? Terus ini apa ngelihat orang kerja? Oke. Sebuah laboratorium tembus pandang. Terus kita nonton dari luar atau gimana? Iya. Coba. Jadi kompleks ya. Apapun bisa kita lakukan di Solo Technopark. Kalau di wisata edukasi ini kita bagi dalam beberapa level. Jadi kan kalau untuk pendidikan dasar dan juga sampai ke pendidikan atas ke level SMA itu teman-teman dari SMK, SMA, SMP, SD itu bisa berkirim surat ke Solo Technopark langsung. Itu nanti bisa mendaftarkan untuk kunjungan wisata. Nah, di situ wisatanya apa saja? Untuk SD, SMP itu nanti ada semacam taman pintar di situ. Jadi ada beberapa macam alat peraga, namanya kami berikan nama Solo Science Center. Nah, ini cikal bakalnya nanti mungkin yang saat ini dibangun dari Pak Wali juga ya. Ada museum seperti itu. Nah, ini ada beberapa connecting antara seperti Taman Pintarnya Jogja itu dengan alat-alatnya di situ ada sampai nanti ke edukasi tentang bagaimana sih mengeksplorasi minyak bumi. Itu bagaimana minyak bumi diambil, kemudian bagaimana... Apa itu di situ ada... Namanya Migas Corner. Video atau gimana? Atau... Ada video, ada alat-alatnya, bagaimana... Miniatur atau... Miniatur. Oh, miniatur ya. Bornya itu bagaimana. Jadi seakan-akan kita lihat dari angkasa gitu ya. Oh ya. Oh ini. Benar. Ada beberapa maketnya, dan maketnya itu real. Maketnya itu real. Ada yang di blok Cepu, ada yang di blok Kalimantan, bahkan yang di Jawa Tengah itu ada bloknya yang di Semarang itu juga ada. Nah, itu lengkap. Plus nanti wisata edukasi santainya itu di sebelah di pemiliknya Kelurahan Jepres itu ada Taman Cerdas. Nah, itu tinggal wisata untuk permainannya saja. Itu teman-teman bisa. Kalau yang untuk SMK, universitas, itu biasanya kita kenalkan bagaimana itu di dunia wirausaha, startup, kemudian training tentang manufaktur, itu yang nantinya bisa menjadi bayangan di masa depan apa saja yang akan dikerjakan kalau sudah lulus nantinya seperti itu. Kemana nih, kepada Pak Ardinto atau boleh ke nanti siapa? Bisa ada nomor yang bisa dikontak kontaknya. Berapa ini? Ya, ada di 0812 2778 8061 ya. Saya ulangi ya, 0812 2778 8061. Nah, ini Humas dan Marketing kami siap melayani seluruh warga Kota Solo dan Solo Raya pada umumnya dan juga Jawa Tengah ataupun di nasional Indonesia. Nah, nantinya silahkan berkirim surat, email ataupun surat resmi, atau mungkin bisa hanya
datang langsung ke Solo Technopark untuk melihat-lihat dulu seperti apa yang nantinya bisa survei dulu. Survei silakan dulu. Nah, silakan itu. boleh. Nah, seperti itu. Ya. Berarti ini semacam, berarti kita kirim dulu ya. Kirim permohonan dulu ya, surat ya. Ya, gitu. biasanya. Nunggu reply gitu dulu ya. Ya, tidak akan pernah kita tolak juga kalau itu dalam sehari tidak melebihi dari 3 atau tidak ada yang bertabrakan dengan event yang lain. Karena kalau biasanya sampai saat ini itu biasanya sehari itu bisa 3 sampai 4 instansi yang datang saat ini. Jadi kemarin kunjungan ke Solo Technopark itu hampir 1 tahun itu sekitar 50.000 orang. Itu seperti itu jumlah kunjungan yang ada di tahun 2022. Itu yang luar biasa antusiasme dari masyarakat. Dan itu yang terjauh adalah dari Papua. Dari Papua? Dari Papua. Berapa orang itu? Dari Papua itu kemarin ada sekitar rombongan 40 orang. 40 ya? Yang 20 tinggal untuk training. Dari dinas atau dari? Dari dinas Papua Barat. Oh, dinas ya? Iya, dari dinas Papua Barat. Itu yang kemarin luar biasa antusiasmenya. Tiket masuknya berapa ini? Nah, ini karena sebetulnya kan UPT Solo Technopark ini kan miliknya pemerintah juga ya, betul. Kota Solo. Jadi kita itu untuk kunjungan sebetulnya untuk yang SSC itu diatur dalam namanya perwali tarif. Nah, perwali tarif ini per orang 5.000. Ya. Tapi dengan fasilitas yang ada, kemudian untuk namanya gathering di situ juga acaranya di situ bisa diselenggarakan di situ. Nah, itu sebetulnya untuk rombongan termasuknya ini sangat-sangat terjangkau ya, sangat-sangat murah seperti itu. Gitu sih, Pak. Jadi belum ada angka pasti ini ya? 5.000. 5.000 ya? 5.000. Itu untuk bertahan atau masih ada potensi berubah ya? Saat ini kami mengusulkan ke wali kota tidak berubah. Tidak berubah ya, Tidak berubah. Jadi bisa ngitung ya pemirsa, Ya. 5.000 kali pasukannya berapa? Iya, betul. Bahkan kalau tidak ke SSC, tetapi hanya untuk yang kunjungan ke Solo Technopark itu gratis. Ya. Gratis. Baik. Nah, tadi kan sudah disampaikan ada 9 hektar ya, yang sudah berdiri bangunan berarti ya? Betul. Memang, itu 60% aja Pak Baruan. Dari 9 hektar ini baru 60%? 60%. Oh begitu. Memang berapa dari total tanah yang diproyeksikan akan digunakan? Kalau yang dalam master plan kami itu semuanya harusnya memang 100%. Saat ini ada 2 gedung yang belum terbangun. Termasuk gedung yang SSC itu tadi saat ini belum terbangun. Jadi masalahnya memang kita menunggu investor dan juga gedung MICE yang nantinya itu digunakan untuk warga Kota Solo berinteraksi lebih lagi gitu ya. Dalam hal MICE gitu. Ya. Berarti 9 hektar ini baru terbangun 60%. Berarti ada tahap kedua berarti ya? Ada. 40%-nya ya? Ada. Saat ini dari pemerintah Kota Solo juga baru menawarkan untuk tower dan juga gedung SSC ini kepada investor-investor untuk terus digalakkan lagi karena Solo kan memang lahannya salah satunya hanya ada di Solo Technopark ini sekarang. Ya. Nah, biasanya kalau dalam kapasitas besar atau rombongan banyak begitu kan ini mesti nanya parkirnya gimana? Oh iya. Area parkir dan fasilitasnya apa saja di sana? Iya. Jadi sama toilet juga. Ya. Kalau makan apa ya ada tempatnya atau harus keluar gitu? Oke. Jadi menarik karena memang saat ini ada food court, mini food court sebetulnya yang itu nanti juga bisa difungsikan sebagai tempat hangoutnya anak-anak muda ya. Biasanya anak-anak muda itu datang ke Solo Technopark itu ada yang dari UNS, dari UMS, ada yang dari STSI, AUB seperti itu. Mereka bawa makanan sendiri ya kadang-kadang ya. Tapi di sana juga ada. Sekarang di sana juga disediakan kantin, food court dan segala macam. Boleh kalau misalkan nanti nugas bagi anak-anak mahasiswa dan juga SMA, boleh di sana untuk jajan. Di sana juga ada mulai dari harga 5.000 sampai 30.000 itu ada untuk makanannya dan juga minumannya. Kemudian kalau parkir
Saat ini kapasitas kalau bis besar masuk itu bisa sampai 8 bis itu masuk. Kunjungan kunjungan yang terbesar kemarin itu kami itu dipakai di acaranya ASEAN Para Games. ASEAN Para Games. ASEAN Para Games itu kapasitasnya untuk kontingen tenis meja itu hampir setiap hari itu parkir high ace itu ada 10 sampai 20 high ace itu muat kok untuk apa namanya kunjungan. Setiap hari rata-rata kunjungan mahasiswa itu bisa sampai 250 sampai 300 orang. Ya. Seperti itu. Baik. Kalau untuk fungsinya berarti bisa digunakan untuk pameran atau apa gitu bisa ya? Bisa, sangat bisa. Nah, fungsinya adalah Solo Technopark saat ini ada gedung namanya yang gedung biru, kalau orang-orang bilang gedung biru, tapi sebetulnya gedungnya namanya Solo Trade Center. Solo Trade Center ini ada 2 lantai, luasnya per lantai itu 4.000 meter persegi. Di situ adalah gedung tempat co-working space dan juga working space. Nah, di sini tempatnya dipakai untuk para warga kota Solo, boleh dipakai gratis, kecuali untuk kegiatan komersial. Kalau kegiatan komersial memang ada tarifnya. Kemudian untuk expo saat ini sampai bulan Maret kemungkinan masih bisa dipakai. Di lantai 2 itu di luas sekitar 2.500 meter persegi. Itu seperti hall bentuknya yang bisa dipakai untuk expo. Expo yang pernah dilakukan di situ adalah fintech seluruh bank-bank yang ada di Indonesia, seperti itu pernah juga. UNS pernah menggunakan juga di acara disnatalisnya. Kemudian ada beberapa instansi-instansi yang lain termasuk yang ASEAN Para Games tadi itu pernah dipakai untuk cabur tenis meja. Gitu. Wah, ini sudah lengkap sekali ya berarti untuk pameran juga bisa. Nah, sekarang ini perlu informasi untuk guide. Ini gimana nih guide-nya? Ada atau enggak ini? Guide apa ya Pak ya? Dan misalkan kita kan nggak tahu nih, nggak tahu menahu kan. Oke. Kan perlu ada yang nerangin nih. Oh, nggak ada. cuma lihat aja. Ada. Apa ya ini? Oh, banyak pasti Pak. ada guide. Dan selalu kalau tersedia misalkan juga berarti. Ada tamu yang berkirim surat itu selalu ada guide di tempat kami. Nah, itu tergantung nanti porsinya. Kalau misalkan berbentuk kewirausahaan, akan kita guidekan untuk yang di kewirausahaan. Gitu. Kalau yang berbentuk diklat dan juga manufacturing itu guide-nya juga seperti itu. Kemudian ada yang sekarang ini kan ada tambahan fasilitas olahraga itu. Nah, itu guide-nya juga ada juga. Bahkan ada semacam mini outdoor itu yang ada di Solo Technopark itu bisa difungsikan nantinya juga untuk expo outdoor gitu ya, dan juga art performance gitu bisa dipakai di situ Seluas juga. berapa itu? Itu seluas sekitar 1.500 meter persegi. Small ya, jadi nggak terlalu luas gitu, cuman di situ sudah ada panggungnya, sudah ada area food courtnya. Kemudian sudah ada tenda-tenda untuk tempat untuk makan minum dan segala macam itu juga ada di area outdoornya gitu. Ya, baik pemirsa, Anda bisa bergabung bersama kami di bincang-bincang kita pada kesempatan kali ini. Silakan di line telepon 02716793000, SMS dan juga di WA kami di 08112553.000. Masih bersama Bapak Christian Ardinto ya, tentang Solo Technopark ya. Sampai saat ini, aktif pertama di bulan apa itu? Kalau Solo Technopark sendiri kan cikal bakalnya itu di tahun 2004, itu namanya Solo Kompetensi SCTC. Iya, Solo Kompetensi Training Center. Belum kondang waktu itu ya? Belum, waktu itu masih ada di daerah Pajang. Iya. Baru tahun 2009 itu dengan Pak Jokowi sebagai wali kota, itu difasilitasi dan diresmikan menjadi ada di area Jebres. Kemudian difasilitasi, dikembangkan menjadi Solo Technopark.
yang nantinya sebagai cikal bakal teknopark yang ada di Indonesia seperti itu. Jadi itu belum ada regulasi, tetapi itu menjadi cikal bakal teknopark pertama kali yang ada di Indonesia. Kawasan sains teknologi sebetulnya itu yang dijadikan seperti itu. Tadi kan sempat disebutkan ada 100 ya, proyeksinya 100 di seluruh Indonesia ya. Iya, itu. Berarti Solo ini ke berapa ini? Kalau Solo sendiri saat ini dalam perumusan KST Solo Technopark. Jadi KST Solo Technopark itu sebetulnya nama untuk seluruh di Indonesia ya. Namanya seluruhnya KST. Jadi ada KST Sragen, ada KST Grobogan, ada KST mana dan segala macam. Itu memang Solo Technopark ini dari sekarang ini menjadi salah satu intinya di 10 besar KST yang berstatus madya. Jadi belum ada KST yang berstatus utama. Jadi ada 3 kategori, pratama, madya, dan utama. Ya, utama ini yang bisa mandiri, yang mereka bisa mencari income dan juga tidak tergantung dari pemerintah lagi. Kemudian yang saat ini ada itu di madya, nah salah satunya adalah 10 besarnya ada di Solo Technopark, itu termasuk ada di situ. Ya, baik. Baik pemirsa, jangan kemana-mana, kita akan lanjutkan kembali bincang-bincang kita di kota kita bersama Bapak Christian Ardinto tentang Solo Technopark ya, tentang pengembangan SDM. Ini membuat kita lebih pintar dan lebih cerdas. Di situ tempatnya. Jangan kemana-mana, kita akan segera kembali setelah kita simak beberapa informasi dalam rangkaian jeda pariwara berikut ini. Baik saudaraku pemirsa channel terpilih MTA TV dimanapun Anda berada, terima kasih Anda masih setia bersama kami khususnya di program unggulan kota kita pagi hari ini. Masih bersama Bapak Christian Ardinto, pejabat pelayanan dan pengembangan Solo Technopark. Ya. Di sana tadi ada tempat juga untuk mengaktualisasikan wirausaha dan teknologi begitu ya. Betul. Dan di sana juga diperuntukkan mulai dari wahana-wahana untuk pendidikan dasar, SMP dan SMA. Betul. Begitu. Ada potensi nggak untuk sebagai tempat destinasi studi banding dari luar kota Solo, khususnya luar negeri misalkan? Sudah ada kesiapan untuk arah itu? Sudah ada. Jadi ada beberapa instansi. Kalau yang di dalam negeri itu dari universitas beberapa memang sudah datang di Solo Technopark seperti itu. Contohnya itu ya. Untuk kemarin yang datang itu dari ITS, kemudian dari ITB, kemudian dari IPB. Nah itu juga termasuk di dalam jaringan KST juga, yang nantinya di situ ada instansi di dalamnya itu namanya adalah inkubator bisnis. Nah, inkubator bisnis ini tergabung di dalam IB, salah satunya Solo Technopark ini masuk di dalamnya. Nah, kami punya regulasi untuk bisa melaksanakan pendidikan pelatihan, terutama untuk mewujudkan bibit-bibit baru calon-calon startup yang ada di kota Solo. Nah, Solo Technopark sendiri ini mengambil peran di bidang teknologi. Nah, teknologi yang nantinya untuk tepat guna dan juga untuk terbarukan yang ada di proses inkubator bisnis yang ada di Solo Technopark. Dan tidak menutup kemungkinan juga UMKM yang ada di kota Solo itu juga terfasilitasi dalam proses inkubator ini juga. Nah, saat ini ada beberapa kemarin itu yang datang menghubungi dari luar negeri itu, ada yang dari Korea. Dari Korea. Cuman memang karena keterbatasan informasi dan juga regulasi, yang Korea ini belum bisa sampai ke sini. Cuman memang nantinya mereka ingin ada semacam pertukaran ini ya, materi seperti itu. Yang jelas yang sekarang kemarin sudah datang itu melalui Kedubes Inggris itu sudah ada. Yang kemarin datang di bulan Desember itu Kedubes Inggris itu datang di Solo Technopark
itu juga sudah melihat dan juga mewacanakan nantinya akan ada salah satu subnya dari Inggris atau tech hub-nya di sana, itu juga akan berkolaborasi dengan Solo Technopark yang nantinya bisa selain pendanaan juga ada semacam kurikulum yang nantinya juga bisa dikolaborasikan bersama seperti itu. Ya. Kalau untuk semacam publikasi di media sosial atau di internet, alamatnya di mana? Oh ya, jadi kalau di Instagram itu ada di Solo Technopark _official. Ini yang paling terupdate ada di situ. Kemudian kalau yang di TikTok itu juga ada di Solo Technopark. Kemudian Twitternya juga Solo Technopark. YouTube juga Solo Technopark. Kemudian Facebook juga Solo Technopark. Ya, nanti teman-teman pemirsa juga bisa melihat dan mengakses karena setiap hari juga akan ada update konten-konten baru, terutama yang ada di TikTok. Ini ada 2 channel, Solo Technopark 1 dan Solo Technopark 2. Yang 2 ini berhubungan dengan update diklat yang ada di Solo Technopark. Ya. Wah, ini cocok nih ya. Bagi Anda yang ingin saat ini langsung bisa lihat-lihat ya, ini bisa diakses. Bisa, ya? langsung silakan diakses. Ya. Jadi di situ ada berita beasiswa gratis juga. Oh gitu ya? Ya, untuk yang diklat saat ini dari KTP Solo, ini beasiswa dari Pemkot Solo, ini ada pendidikan selama nanti basic 4 bulan, kemudian ada applied selama 3 bulan, itu kita cari 50 siswa akan dididik gratis untuk KTP Solo. Ini siswa apa ya? Siswa lulus SMA atau SMK. Gitu atau ya. Yang saat ini mungkin dalam fase tahap akhir, monggo silahkan. Nanti pada batch yang kedua, sudah lulus, itu bisa langsung start mulai. Nah ini kan... Apakah tiap tahun ada? Tiap tahun ada. Kesempatan ini? Tiap tahun ada. Jadi, taruhlah ini... tahun ini ya, 2023 lulus. Betul. Saya lulus ya, misalnya. Kemudian berarti saya nanti daftar ke sini untuk ambil beasiswa. Startnya mulainya saya memasukkan data-data langsung ini aja ya. Langsung. Sebelum kelulusan atau ini sudah langsung masukkan ya. Iya boleh. Nanti kita yang akan aturkan. Oh gitu. Iya. Karena dengar-dengar ini tahun ini banyak lulusan SMK itu yang masih di bawah umur. Iya, jadi belum bisa bekerja. Iya, banyak yang 17 tahun ini belum bisa bekerja. Apa karena kelas akselerasi itu ya? Mungkin. Karena kemarin kami lihat mendengar datanya, ternyata yang tahun ini tuh ada beberapa nanti lulus SMK itu malah nganggur nih. Nah, monggo silakan nanti ke Solo Technopark dulu aja untuk kita training dulu. Iya. Disalurkan juga nantinya soalnya. Jadi kayak semacam cerdas terlalu dini. Iya, betul. Iya. Nah, ini yang kalau ini 4 bulan ya ini. 4 bulan beasiswanya ini. Nah, misal berarti kan saya harus parkir dulu ke sini, nggak bisa ikut ujian ke perguruan tinggi atau gimana? Bisa bersamaan bisa ya? Bisa. Bisa. Jadi nanti kalau yang memang regulasinya dari pemerintah dari sekolah itu belum bisa, kita tunggu setelah nanti lulus baru dimulai. Nanti batch kedua berarti. Baik. Ini gimana caranya? Kami online atau harus datang? Online di Solo Technopark _official tadi ya, Instagram. Itu narah hubungnya sudah ada di link tree-nya atau nanti di WA-nya yang tadi ya. WA-nya tadi saya ulangi itu ada di 0812 2778 8061 0812 2778 8061. Nah ini kontak saja dengan Mbak Eva namanya ini yang nantinya akan menerima pendaftarannya seperti itu. Ya, baik itu tadi sudah. Berarti ini generasi muda benar-benar terwadai dan terfasilitasi ya. Dimanjakan. Kalau dimanjakan kan kayak nggak produktif gitu ya. Terfasilitasi gitu. Terfasilitasi ya. Boleh. Dimanjakan kita nggak mikir, nggak ada proyeksi, nggak ada visi.
detik demi detik dinikmati seoptimal mungkin, dimanjakan itu. Ya, nggak ada survive-nya gitu loh ya. Oh gitu ya, nggak ada perjuangannya gitu. Nah, itu kan yang istilahnya reguler gitu ya. Anak didik yang ya semut-semut aja perjalanannya ya. Nah, sedangkan kan kita tahu ada sekian persen anak-anak didik yang ya tanda kutip belum lah ya, belum beruntung. Bukannya tidak, tapi belum beruntung aja ya. Atau taruhlah dia stuck, mandek di SMP gitu. Ya kan, terus tapi dia punya kualifikasi cerdas gitu. Tapi memang tidak bisa dibuktikan secara raport atau gitu tidak, kan nggak sekolah SMA gitu. Tapi usianya masuk gitu. Sejauh mana ya Edupak memandang ini? Nah, kalau dari sisi itu kami ada salurannya adalah di kewirausahaan ya Pak ya. Oh gitu. Jadi biasanya mereka itu kan muncul di ide-ide yang baru. Jadi mereka punya karena di formalnya itu biasanya bosen ya. Iya. Kalau di informalnya kan mereka kan biasanya atian gitu ya, kalau orang Solo bilang. Nah kalau atian itu kan mereka biasanya kan ada sesuatu yang bisa menjadikan sumber uang. Biasanya ini lebih survive produktif ini. Ya, makanya lebih siap survive daripada yang masih pegang buku. Betul. Nah itu jalurnya adalah di jalur yang di inkubator bisnis tadi. Monggo silahkan, nanti akan ada penjaringan gratis juga 25 orang. 25 orang tahun ini gratis, itu difasilitasi dengan Pemkot Solo. Nantinya di situ akan ada beberapa penjaringan ide-ide bisnis yang baru. Dan idenya itu bukan sesuatu yang muluk-muluk, tetapi adalah sesuatu yang memang dibutuhkan masyarakat. Itu yang dicari. Dan nantinya akan ada dana yang nantinya bisa dipergunakan dari untuk belajar. Belajarnya juga tidak melulu dengan buku dan segala macam, tetapi praktikal dengan bisnis plan, bagaimana membuat BMC, bagaimana membuat sebuah perusahaan yang harus dengan PT, kemudian dengan CV, kemudian mengurus pajak dan segala macam, itu semuanya dari awal sampai akhir diajarkan seperti itu. Ya, pemirsa, Anda bisa mengakses ya tadi. Yang ingin konsultasi atau tanya-tanya dulu boleh ya di Humas atau Marketing. Saya ulangi lagi, ini penting sekali ya. Di 0812 ya. Kemudian 2778 dan 8061. Saya ulangi ya, silakan Anda tanya-tanya atau konsultasi terlebih dahulu. Apapun niat Anda sepanjang itu baik dan konstruktif. Gitu. Betul. Entah mau berwisata, entah mau nanya-nanya tentang yang beasiswa gratis tadi ya. Silakan di 0812 di 2778 8061. Ada itu di bagian humas atau marketingnya. Gitu ya. Berarti proyeksi 100%-nya Solo Technopark ini di tahun berapa? Ini kan baru 60% tadi realisasi. Betul. Terus schedule berikutnya 40%-nya. Ini diproyeksikan di tahun berapa? 100% ini. Ya, jadi memang harapannya master plan ini kalau lancar dan juga menarik di investasi lanjutan, itu memang kami secara institusi ini seturut dengan apa yang menjadi master plan dan juga roadmap yang ada di Solo Technopark. Pengennya sih itu di tahun 2025 itu sebagai institusi bisa mandiri 100% juga, dan juga seluruh kawasan itu sudah terbangun 100%. Jadi secara master plan 2025 ini adalah nanti di tahun puncaknya Solo Technopark menjadi benar-benar di Pratama tadi mandiri, atau 100% tidak mengandalkan pendanaan lagi, tapi bisa mandiri sendiri. Kemudian yang kedua, fasilitas itu semuanya sudah terbangun 100%, seperti itu. Ya. Berarti 2025 di status apa ini? Utama ya? Utama. Ya, jadi sudah mandiri. Ya. Itu kalau mandiri gimana maksudnya? Apakah mandiri itu dana dari pemerintah udah berhenti? Jadi udah bisa ngelola sendiri gitu. Jadi kami tidak akan
sampai saat ini kan masih bergantung ada dari salah satu instansi atau dinas yang ada di pemerintah kota. Jadi kami masih menggunakan anggaran APBD untuk gratisnya itu tadi. Jadi nanti gratisnya itu adalah memang dari sumber income apa saja yang menjadi yang ada di pemanfaatan kawasan dan juga pemanfaatan training secara swasta yang ada di Solo Technopark. Karena Solo Technopark ini selain training-training itu tadi, ada training-training diklat untuk yang profesional. Jadi saat ini ada training profesional yang berhubungan dengan oil dan gas. Nah itu yang casnya itu memang difungsikan untuk kembali ke kegiatan-kegiatan yang ada di Solo Technopark lagi. Seperti itu. Jadi muter di situ. Jadi di dinas apa ini berarti ini? Sekarang saat ini statusnya di Solo Technopark saat ini ada di bawahnya Dinas Balitbangda Kota Surakarta. Ya. Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah. Ya. Ya, itu tadi proyeksi ke depan ya 2025. Semoga segera terwujud dan sesuai dengan master plan-nya. Betul. Dan pasti ini menjadi ikonik sekali nih ya. Ya. Selain Solo yang sudah mulai ancang-ancang dan juga sudah realisasi, kota mana sih di Indonesia ini? Karena Technopark atau KST ini sebetulnya di berbagai macam daerah itu karakteristiknya berbeda-beda. Jadi saat ini ada banyak sebetulnya. Kalau yang di bidang film itu biasanya yang paling saat ini berkembang itu ada yang di Bali dan Batam. Kemudian Cimahi, mereka yang membuat Sopo Jarwo itu. Kemudian yang berhubungan dengan teknologi itu aplikasi dan computerized itu ada di Bandung. Oh, berarti spesialisasi. Masing-masing spesialisasi. Oh, jadi kalau saya punya skill ini, saya Technoparknya di sana. Betul. Oh, ya. Saya pikir menunya kelengkapan ini gado-gado komplit saya pikir. Iya, ini memang tergantung dari karakteristik masing-masing daerah. Iya. Jadi kalau Sragen ini pertanian. Pertanian. Ya. Gerobokan itu juga masih sedikit pertanian dan perkebunan seperti itu. Solo ini karena ciri khasnya nggak punya ladang dan sawah, makanya itu teknologi. Jadi punya keluasan berpikir ya. Benar. Jadi nggak punya lahan perkebunan dan persawahan, akhirnya menjadi linknya dari sekitar ya, support yang sekitar ya. Betul. Baik, iya. Baik, sangat menarik sekali. Anda bisa memasukkan sejak dini untuk putra-putri Anda dan juga putra-putri didik Anda yang Anda menjadi pengajar atau pendidik ya di dunia pendidikan. Sangat bermanfaat sekali untuk visi ke depan dan juga bisa Anda gunakan untuk keluarga juga. Ya, betul. Ya kan? Ya. Itu betul. Itu tadi kalau misalkan saya lembaga ya, sudah kontak-kontak gitu. Mas saya butuh dikasih guide dong, saya nih ada 150 orang. Boleh. Itu kan tadi berarti 5.000 kali 150 orang. Ya kan? Tadi 5.000 kan? Itu. Kemudian ini saya harus kontribusi ke guide-nya berapa atau udah include atau gimana? Nggak ada. Free tadi ya. Free. Guide-nya siapa? Pak Ardinto juga. Boleh, nanti kalau misalkan ada harus dengan saya nggak apa-apa. Termasuk dalam pelayanan kami juga. Nanti Pak Ardinto dicari Pak Wali. Mana Pak Ardinto? Ya, nanti di situ kan tergantung institusinya mintanya seperti apa. Ini sebentar lagi ini juga akan ada agenda dari SKK Migas. SKK Migas. Iya, ini akan ada wacana mereka kunjungan juga. Nah ini SKK Migas apa ini SKK Tapi Migas bukan di Semana Migas ya? Bukan. Beda, apa ini? Ini satuan kerja khusus dari dulu apa ya namanya ya? Ini yang merangkum semua industri migas yang ada di Indonesia ini menjadi sebuah regulator gitu ya. Nah itu nanti akan ada acara juga. Kebetulan pemandunya mintanya saya juga. Semoga ini nonton ini. Baik, terima kasih Pak Christian Ardinto. Ada yang bisa disampaikan ke publik terkait dengan ini kan masih masa-masa promosi, Pak? Iya, betul. Ya, kami persilakan. Ya, silakan. Terima kasih. Agak latah ini. Terima kasih
para pemirsa jangan lupa, terutama yang KTP Solo saat ini, monggo silakan ikut apply di Solo Technopark_official. Di situ bisa di pendaftaran di Diklat untuk warga SMA dan SMK di tahap akhir, dan juga ataupun yang tertarik dengan dunia wirausaha, UMKM, startup, punya produk-produk yang menarik, silahkan didaftarkan untuk nantinya kita fasilitasi menjadi calon base one yang ada di Solo Technopark, baik itu di Diklat SDM ataupun kewirausahaan. Nantinya akan ada program lagi di pertengahan tahun, itu ada mungkin sekitar 200 orang yang nantinya akan dibiayai juga base one dari nasional. Ya, ini untuk warga seluruh Indonesia yang nantinya bisa di apply juga, akan kami informasikan segera di Solo Technopark_official di Instagram kami. Yang paling update adalah Instagram kami. Monggo silahkan di add, di subscribe, di follow, kemudian diikuti untuk setiap informasi-informasinya, jangan sampai ketinggalan, karena ada beberapa kadang-kadang peluang-peluang yang ada dan itu secara instan cepat sekali muncul di Instagram kami dan event-event yang sangat menarik. Ya, terima kasih kesempatannya kepada MTA TV untuk promosi ini. Iya, siapa tahu nanti saya guide sendiri nanti. Iya, monggo silakan. Bilang security mau sowan Pak Ardinto. Iya. Begitu. MTA TV nanti kalau mau live juga silakan. Boleh ya. Di sana, boleh di sana. Terima kasih Pak Ardinto atas informasinya dan juga pencerahannya di bidang teknologi. Semoga proyeksi ke depan di 2025 untuk 100% sebagai status utama ya. Amin. KST utama, KST gitu utama. ya, terwujud sehingga semuanya bisa berjalan lancar sesuai dengan harapan, tidak hanya harapan dari Kota Surakarta tapi juga seluruh Indonesia. Amin. Selamat siang, selamat melanjutkan aktivitas. Selamat siang ya, terima kasih. Baik, saudaraku pemirsa channel terpilih MTA TV dimanapun Anda berada, demikian tadi telah kita simak dan ikuti bersama program unggulan kota kita siang kali ini. Kita berjumpa kembali di kesempatan mendatang. Saya Tommy Al-Fatani pamit undur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.